Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gama News. Pagi ini saya akan berbincang dengan salah seorang tamu. Ya, ini kami berada di kawasan pesisir, ya, tempat kelahiran kami, Kampung Nelayan Tegalsari. Selamat pagi, Mas Yusron. Pagi. Ya, pagi. Habis dari mana ini Mas Yusron ini? Habis olahraga. Habis olahraga. Ya, hidup itu minimal tersenyum karena sehat. Olahraga jalan kaki beberapa langkah untuk menguatkan. Ngobrol sambil sarapan pagi. Ya. Sambil sarapan pagi. Sarapan pagi ini namanya ponggol. Ya, ponggol adanya khas. Tidak seperti kemarin nasi gandul, nggak ada gandulnya. Kalau ini ponggol yang dibungkus oleh daun pisang. Daun pisang. Ya, nanti sambil makan kita ngobrol diskusi tentang kehidupan, hidup dan kehidupan. Seperti kemarin ya, ada salah satu teman yang meninggal dunia, tapi dia seolah-olah bisa meredaksikan kematiannya sehingga menulis sebuah puisi. Ya, nah pagi ini Mas Yusron, anak mana sih, kelahiran mana kamu? Saya kelahiran Muarja. Muarja. Kalau saya kelahiran Tegalsari. Muarja Tegalsari dibatasi hanya sebuah sungai namanya Sungai Sibelis. Kamu tahu apa itu Sungai Sibelis? Apa itu? Sungai Sibelis konon tempat pembuangan para anak jin dan jin-jin yang nakal. Ya, ini di belakang kita ini namanya Sungai Sibelis ini. Kenapa dinamakan Sungai Sibelis itu, kenapa itu? Nah, karena di dalam peta dunia Sungai Sibelis alirannya terus dari ujung selatan terus mengalir sampai ke laut. Dan di perbatasan sana ada namanya Pandan Kuning, pemakaman Pandan Kuning, tapi nggak tahu dari mana asal-usulnya makam itu. Nah, dengan suara khas musik pagi ini kita ngobrol, jangan lupa sambil bincang sarapan pagi. Ya, tentunya yang namanya kehidupan polemik karena kematian tidak ada yang tahu. Tapi divonis mati. Ya? Divonis mati. Setelah mati tentunya. Setelah mati. Nah, setelah mati namanya takdir. Takdir kehidupan. Sehingga kehidupan itu sebelum sesuatu yang terjadi, Tuhan telah menentukan 4 kepastian. Apa saja? Pertama, kamu kelak akan berjodoh dengan si A. Jadi, yang kedua, kamu rezekimu nanti akan seperti ini. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Yang ketiga, jodoh, kamu kelak akan berjodoh dengan si ini. Tapi yang jodoh udah yang pertama. Sudah. Kan kematian. Oh iya. Kematian, berjalan silakannya. Berjalan silakannya. Jodohnya, ya kan. Yang keempat adalah takdir ya, kematian, berjalan silakannya. Kemudian apa tadi? Kematiannya. Kematian. Kematian, jodoh, berjalan rezeki. Oh ya, rezeki. Jadi rezeki itu semuanya sudah ada diatur. Makanya konsepnya adalah seperti burung. Burung punya pemikiran, setiap pagi pergi meninggalkan sarangnya dan pulang sore pasti sudah kenyang. Bahkan bisa menafkahi anak-anak burung itu. Padahal burung nggak dikasih akal ya? Nggak dikasih akal, namanya insting. Nah, tadi yang sudah di 4 kepastian adalah ketika bayi berada di umur kandungannya 120 hari atau 4 bulan. Sambil dimakan, ini ada khas namanya ponggol sebenarnya. Ketika orang bisa menikmati makan, karena kenikmatan di dalam mulut, setelah melewati mulut di leher, nikmat itu sudah hilang. Coba kita rasakan lagi. Nikmat adalah ketika kita bisa merasakan makanan itu ada di mulut. Setelah melewati mulut, leher, nikmat itu tidak ada. Dan paginya makanan kita makan akan berubah bentuk dan kita buang. Artinya makanan yang kita makan akan menjadi kotoran. Kemudian harta yang kita simpan, deposito, tabungan, aset, justru akan menjadi rebutan warisan. Mobil mewah, rumah besar dan sebagainya, aset disimpan akan menjadi rebutan harta warisan apabila tidak bisa mengatur. Tapi harta yang disedekahkan, insya Allah barokah. Dan itu yang menolong kita kelak di akhir.
perjalanan panjang yang kita tidak tahu entah sampai kapan. Sekali lagi, makanan yang kita makan bagiannya menjadi kotoran, harta yang disimpan jika tidak manfaat akan menjadi rebutan, anak cucu karena warisan, dan harta yang disedekahkan justru akan menjadi bekal kita di akhir kelak nanti. Jangan lupa sahabat, pagi ini bincang kita ini bersama dengan siapa namanya? Yusron. Asli Muara Tua. Saya asli Tegalsari. Ya, di kampung kelahiran ini saya mencoba mengenang kembali masa-masa lalu. Mungkin usia Yusron masih sekitar 18 tahunan, sehingga tidak pernah tahu bagaimana perkembangan nelayan di zaman itu, di waktu itu. Karena baru lahir kemarin sore. Perjalanan Yusron masih panjang dan tidak tahu mau jadi apa kelak. Yang penting insya Allah tetap berjuang, berikhtiar. Karena manusia adalah ikhtiar. Al-insanu bi-ikhtiyari wallahu bitakdiri. Manusia hanya bisa berikhtiar dan Tuhanlah yang menentukan. Jangan lupa guys, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.